Nah, sekarang kita lanjut dengan pembahasan 07. 07 ini nanti kita mau berbicara tentang beberapa fungsi khusus. Oke, kalau gitu kita mengenal istilah yang namanya fungsi polinom. Fungsi polinom ini terdiri dari beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi konstan, ya, fungsi identitas, fungsi linear, dan fungsi kuadrat. Nah, masing-masing kalau fungsi konstan itu ya fx sama dengan k. K ini merupakan konstanta. Oke, sesuai dengan namanya ya. Habis itu ada fungsi identitas. Fungsi identitas ini memetakan x kepada dirinya sendiri. Jadi fx sama dengan x. Lalu ada fungsi linear. Fungsi linear ini fx sama dengan mx tambah n. Ini mirip sama persamaan apa yang kemarin persamaan garis lurus ya, sama. Nah, terus udah gitu ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini kita udah sangat familiar, udah sering kita otak-atik juga ya. Yang mana fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c. Nah, keempat fungsi di atas ini termasuk dalam keluarga besar fungsi polinom, di mana fungsi polinom secara umum notasinya adalah fx sama dengan an x pangkat n ditambah an negatif 1 x pangkat negatif 1, oke, ditambah dan seterusnya. Kemudian nanti berhenti di a1x dan bukan berhenti di a1x ya, oke. Dilanjut dengan a1x dan berhenti di a0. Oke, penjelasannya untuk si A0, A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AN, ini merupakan konstanta. Dan ada syarat bahwa si AN ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, demikian ya. Nah, terus N dalam hal ini sebagai bilangan bilangan natural, ini merupakan derajat polinom tersebut. Jadi kalau misalnya n-nya 1 ya berarti derajat 1, n-nya 2 ya berarti derajat 2, n3 derajat 3 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Dan sebagai catatan bahwa daerah asal fungsi polinom adalah bilangan real. Ya, mau itu fungsi konstan, mau itu fungsi identitas, mau itu fungsi linear, mau itu fungsi kuadrat, daerah asalnya adalah x bilangan real, x elemen real. Oke, next. Fungsi selanjutnya adalah fungsi rasional dan fungsi aljabar. Ya, kalau fungsi f yang merupakan hasil bagi dari dua fungsi polinom, oke, yang kita notasikan sebagai px per qx, dengan p dan q itu adalah polinom, maka fx ini disebut sebagai fungsi rasional. Oke. Jadi ingat aja rasional ya, berarti ini berbicara tentang pembagian. Pembagian apa? Pembagian fungsi-fungsi yang polinom. Contohnya, fx sama dengan x per x kuadrat tambah 1. Apalagi, fx sama dengan x kuadrat per 3x pangkat 3 tambah 5 ya, gitu ya. Pokoknya selalu berupa pembagian. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi rasional. Oke, nah seterusnya, kalau ada fungsi seperti gx sama dengan akar x dan hx sama dengan x pangkat sepertiga tambah 10, yang seperti ini disebut sebagai fungsi aljabar. Fungsi aljabar ini melibatkan operasi-operasi aljabar. Operasi aljabar yang kita tahu diantaranya apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, pembagian, kan gitu kan. Akar juga termasuk ya, di bawah akar itu. Ini merupakan fungsi-fungsi aljabar karena melibatkan operasi-operasi aljabar. Oke. Next saya punya di sini adalah fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak ini termasuk ke dalam fungsi aljabar. Kenapa demikian? Karena kalau diberikan fx sama dengan mutlak x, ya, di mana mutlak x ini sama dengan akar dari x pangkat 2, oke, apabila y sama dengan akar x, maka y akan memenuhi persamaan y pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Oke, dari situ kita bisa ambil satu ide bahwa secara umum y sama dengan fx ini merupakan fungsi aljabar.
jika Y memenuhi suatu persamaan aljabar. Seperti misalnya Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2, atau Y pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 2 tambah 5X, dan sejenisnya. Ya, sebagai contoh, kalau misalnya diberikan ada Y sama dengan X pangkat sepertiga tambah 10, ini merupakan fungsi aljabar. Kenapa demikian? Karena ia memenuhi persamaan Y dikurang 10 pangkat 3 sama dengan X. Oke, seperti itu ya. Jadi fungsi nilai mutlak tadi termasuk ke dalam fungsi aljabar. Next, kita juga mengenal fungsi trigonometri. Ini juga sudah sering kita gunakan. Di SMA juga sudah dipelajari ini. Tapi kayak gini, tidak semua fungsi itu merupakan fungsi aljabar. Ya, tidak semua fungsi itu merupakan fungsi aljabar. Salah satu kelompok fungsi yang tidak termasuk ke dalam fungsi aljabar itu adalah fungsi trigonometri. Oke, fungsi trigonometri. Kalau misalnya ada suatu titik P, ya, ada suatu titik P dan berputar pada lingkaran yang berjari-jari 1. Ini titik P, berputar pada lingkaran yang berjari-jari 1 dan pusatnya di 00. Ini berputar demikian. Oke. Nah, absis atau koordinat yang diberikan oleh X dan ordinat atau koordinat yang diberikan oleh Y, ya, yang kita biasa notasikan dengan A, B gitu ya. Ini adalah fungsi dari sudut antara OP dengan sumbu X yang positif. Oke, ini kita punya sudut T. Kita punya sudut T di sana. Nah, nanti absisnya ya itu adalah fungsi dari sudut T. Oke, kita mau bikin supaya A itu adalah fungsi dari sudut T. Demikian juga B sebagai fungsi dari sudut T. Nah, berarti kan kita harus punya satu term yang baru nih supaya bisa mendefinisikan baik A maupun B sebagai fungsi dari sudut T, ya enggak? Kita harus punya term yang baru. Oke. Ini saya mohon maaf ya, ini bukan sengaja, ini kayaknya ada sedikit kesalahan. Jadi titik-titiknya nggak rapi, ada yang mengambang gitu kali ya. Ini nggak mengambang, ini sebenarnya harusnya nyambung gini nih titik-titiknya. Oke. Nah, term yang dimaksud ini term yang seperti apa? Kita mau coba lihat. Nah, fungsi yang kita boleh pergunakan dalam dalam hubungan antara sudut T dengan absis dan ordinat ini tadi, ya itu adalah, saya awali dengan konsep sebagai satu segitiga ya. Jadi ini saya ambil sebagai segitiga kayak gini. Oke, ini sebagai satu segitiga. Kemudian sudut ini saya kasih nama T. Sudutnya saya kasih nama T. Oke, sudutnya saya kasih nama T. Ya ada gitu yang absis itu sebagai A dan yang ordinatnya itu adalah si B. Demikian. Oke. Yang pertama, ya itu kita kenal namanya sebagai fungsi sinus. Jadi sinus T ini sama dengan sisi depan dari sudut dibagi sisi miring. Nah, kebetulan kita belum kasih nama tadi sisi miringnya. Kita kasih nama aja si C ya, sisi miring dari segitiga ini. Ya, kalau gitu si sin ini tadi kita boleh definisikan sebagai pembagian dari sisi depan sudut dibagi sisi miring. Sisi depannya apa? B per C. Oke. Term yang kedua itu adalah kosinus. Kosinus T ini adalah sisi samping dari sudut dibagi sisi miring. So, A per C. Nah, hubungannya seperti demikian. Oke. Selanjutnya di sini saya punya grafik fungsi kosinus dan sinus, tapi mungkin lebih jelas
kalau misalnya saya ambil yang dari Desmos, tadi kebetulan saya udah cari juga. Nah, dia seperti ini ya. Saya hilangin dulu. Sin itu saya kasih warna biru, kemudian cos saya kasih warna hijau. Ya, sin itu saya kasih warna biru, cosnya warna hijau. Ini kenapa ngegeser? Oke, bisa dilihat di sana bentuknya tuh kayak gelombang sedemikian yang tidak berhenti-berhenti ya. Tergantung kamu kasih interval X-nya tuh di mana. Kebetulan ini X-nya kan saya ngambilnya bilangan real. Jadi dia ya di sepanjang garis bilangan real akan terus digambar sebagai gelombang gitu. Nah, yang biru tadi yang sin, terus yang hijau si cos-nya. Oke. Nah, kalau kita mau pelajari sedikit tentang sinus dan kosinus ini, kita lihat di sana X ini dalam satuan radian ya. X ini dalam satuan radian, jadi bukan dalam satuan sudut. Dalam satuan radian itu biasanya kita mempergunakan konsep sudut istimewa. Jadi kalau misalnya sudut 30 derajat dalam satuan radian dia berubah jadi 1/6 ya kan? Karena kan pi radian sama dengan 180 gitu. Jadi dibagi sedemikian ya. Nah, misalnya nih untuk sinus 0 itu memberikan nilai 0. Jadi pasangan titiknya adalah 0, 0. Oke, untuk sinus pi/2 memberikan nilai 1. Ya, pi/2 kan sama dengan 90 ya. Oke, pi/2. Nah, terus untuk sinus misalnya lagi di pi/4. 45 ya. Sinus 45 memberikan nilai 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 itu dalam desimal dia hampir sama dengan 0,707 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau 60 gimana? Sinus 60. Sinus 60 ini kalau diubah ke dalam pi, satuan pi radian, berarti kan dia jadi 1/3 pi ya. 1/3 pi. Nah, ingat di sini pi yang digunakan itu adalah yang hampir sama dengan 3,14. Lebih spesifiknya 3,1415 dan seterusnya gitu ya, tapi kita cuma pakai hampir sama dengan 3,14. Oke. Jadi 60 diubah ke dalam radian itu kan 1/3 pi. 3,14 bagi 3 kan gitu ya. 3,14 bagi 3 itu nilainya hampir sama dengan 1,05. 1,05. Oke, posisi 1,05 itu di sini. X sama dengan 1,05 ya maksud saya. Di sini ya kira-kira. Yang memberikan nilai 0,8, agak susah bikinnya stay di situ. 0,867 ya. Yes, 0,867. Nah, 0,867 ini kan sebenarnya nilai pendekatan atau nilai desimal dari 1/2 akar 3 kan? Kita tahu bahwa sinus dari 60 sama dengan 1/2 akar 3. Oke, itu ya. Jadi belajar untuk mengkonversi bagaimana kalau misalnya derajat ke dalam radian, oke, ataupun sebaliknya radian ke dalam derajat. Demikian kira-kira. Sama juga dengan kosinus. Kita bisa juga lihat di sana bahwa untuk kosinus 0, kenapa jadi lari dia? Untuk kosinus 0 memberikan nilai 1 ya. Jadi pasangan titiknya adalah 0,1. Terus kalau ke sebelah kiri boleh kosinus dari negatif pi/2 memberikan nilai sama dengan 0. Oke, demikian juga mungkin cos dari negatif pi memberikan nilai negatif 1. Nah, satu lagi yang perlu dicatat di sini bahwa nilai dari sinus X itu berjalan dari -1 sampai dengan 1. Kosinus juga sama, berjalan dari -1 sampai dengan 1. Makanya mereka punya kurva itu ya gini terus di di rentang. Oke, dia nggak mau ya. Di rentang
si min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, demikian. Itu ya, silahkan dipelajari lebih lengkap lagi, ada di buku itu semua penjelasannya. Kita lanjut lagi kalau begitu. Sekarang kita berbicara mengenai lanjutan dari fungsi kosinus dan sinus tadi. Kita mengenal 4 lagi term yang terkait dengan istilah yang sebelumnya, yaitu tangen, kotangen, seken, dan kosekan. Tangen adalah pembagian dari sinus dan kosinus. Jadi tangen T sama dengan sinus T dibagi kosinus T. Kotangen ya itu adalah pembagian dari cos dengan sin. Jadi kotangen T itu sama dengan kosinus T dibagi sinus T. Atau kotangen T, belibet ini ya. Kotangen T itu sama dengan 1 per tangen T, ya betul. Kemudian kita punya sekan T ini adalah 1 per kosinus T. Yang terakhir ada kosekan T ini adalah 1 per sinus T. Diingat baik-baik, jangan kebalik ya, yang mana yang kotangen, yang mana yang sekan, yang mana yang kosekan gitu ya. Kalau kotangen oke lah, 1 per tangen. Nah, sekan ini adalah 1 per cos T. Kosekan T adalah 1 per sin T. Jangan kebalik loh ya. Oke. Kalau kebalik ini nanti lama-lama kacau. Bisa-bisa tidak selesai nanti soal-soalnya kan, soal-soal kuis, soal-soal ujiannya. Oke ya. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat dari fungsi trigonometri. Beberapa di antaranya adalah bahwa fungsi kosinus itu fungsi genap. Dalam hal ini, fungsi genap kan kalau misalnya diberikan f negatif x, nilainya ini akan sama dengan fx. Ya, jadi cos negatif x itu sama dengan cos x, karena dia merupakan fungsi genap. Kalau fungsi ganjil, kalau diberikan f negatif x, ini sama dengan min fx. Maka sinus x ini merupakan fungsi ganjil. Sinus negatif x itu sama dengan negatif sin x. Oke. Kemudian ada identitas, ini juga penting untuk diingat, cos kuadrat x tambah sin kuadrat x sama dengan 1. Terus ada 1 tambah tangen kuadrat x sama dengan secant kuadrat x, dan ada 1 tambah kotangen kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x. Ini juga wajib diingat ini. Ya, wajib banget ini diingat. Nanti bisa membantu kalau kita mau mengerjakan soal-soal. Terus ada penjumlahan sudut, ya, penjumlahan cos dan juga penjumlahan sin. Ini juga harus diingat ini ya, nggak boleh kebalik-kebalik ini, harus bisa ini. Kemudian ada sudut rangkap ya, sudut rangkap atau sudut ganda, ada istilahnya itu ya, yang mana persamaan dari cos 2x itu sedemikian, kemudian persamaan dari sin 2x adalah 2 cos x sin x. Ada banyak lagi sifat-sifat dan juga kesamaan trigonometri yang bisa kalian lihat di buku, oke? Dan itu saya serahkan sama kalian gimana caranya memahami konsep dari trigonometri ini, bagaimana caranya menghafal rumus-rumus dari trigonometri ini sekreatif mungkin, seinovatif mungkin gitulah ya. Pokoknya gimana caranya biar ini kesamaan-kesamaan trigonometri ini boleh dipahami dengan baik. Nah, itu saya serahkan sama kalian. Silakan berkreasi, selamat bersenang-senang dengan trigonometrinya gitu kan. Oke. Nah, jadi itu dia, dan seperti biasa kita punya soal latihan. Ini silakan dikerjakan beberapa menit, ini pasti cepet kok ini selesaiinnya ya. Ada nomor 1AB dan nomor 2AB. Oke, silakan diselesaikan. Nah, demikian pembahasan untuk bab 06 dan 07 untuk hari ini. Silakan kalau misalnya ada yang kurang dipahami, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya ya, boleh di grup ataupun langsung japri juga bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, jangan malu-malu bertanya. Nah, tahu jawab ininya ya, sambungannya. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.